Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kanor, Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih bisa istiqomah dalam upaya kita mentradisikan kajian ketarjian di luar warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah kita masih melanjutkan pembahasan tentang fikih korban yang kita ambil dari kitab Fathul Qorib Mujib yang merupakan syarah dari matan Al-Ghayah wa Takrib. Jadi matan itu teks induk ya, yang ditulis oleh Syekh Abu Suja. Yang ngasih komentar atau syarah itu Ibnu Qasim Al-Ghazi. Kenapa kok kitab ini kita pilih? Ya di antara alasannya kemarin sudah kita sampaikan ya. Karena ada penemuan kitab yaitu namanya kitab fikih cekaan. Cekak, kitab fikih cekak itu maksudnya ringkas ya. Kitab fikih ringkas dikejawiaken dening Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu dipublish oleh Taman Pustaka. Taman Pustaka itu penerbit Muhammadiyah tahun 1935 itu. Dianggap ini karya Mbah Yai Ahmad Dahlan, tapi sebenarnya tidak terbukti, Pak. Bisa jadi itu ya ada kemungkinan itu karya Mbah Yai Ahmad Dahlan, ada kemungkinan tidak, karena kan sudah 1935. Mbah Yai Ahmad Dahlan meninggal 1923 gitu. Kalau mungkin iya, itu mungkin ya hanya terjemahan saja, terjemahan dari kitab Fathul Qorib Mujib. Itu kitab fikih yang sangat populer di Indonesia ya. Kitab Fathul Qorib Mujib itu kitab fikih di atas Sulam Safinah. Di atas apa? Sulam Safinah. Kalau orang bermadzhab Syafi'i itu di pesantren itu ngaji fikihnya Sulam Safinah, yaitu Safinatun Najat dan Sulam apa? Taufik. Setelah itu pindah ke Matan Al-Ghayah wa Takrib yang ditulis oleh Syekh Abu Suja. Dan syarahnya apa? Fathul Qorib Mujib. Setelah itu Fathul Mu'in, setelah itu apa? Fathul Wahab. Jadi tingkatannya kayak gitu Pak ya. Jadi tingkatan paling pendek, paling rendah itu Fathul Qorib Mujib, ke atas sedikit Fathul Mu'in, ke atas sedikit apa? Fathul Wahab. Itu cara belajar yang betul ya. Ya temanya sama, tapi pemahamannya dalam. Kayak jenengan ya, sejak dulu kok belajar korban. Ya korban itu tiap tahun. Yang kedua pembahasannya juga semakin tinggi. Tapi nek wong Muhammadiyah ya korban terus. Padahal dia orang paham tentu korban wis. Mbah Pak, mergo ngajine ya acak-acakan ora jelas. Makanya biar kita lebih jelas tadi urutannya kayak gitu. Dan ngaji tarjih juga bertahap ya. Bukan sekali ngaji terus iso dan paham Pak. Semuanya terjawab. Jadi enggak ada gitu. Proses itu. Yang betul gitu ya Pak. Tapi kadang-kadang Muhammadiyah yang enggak paham ini. Ngelo ondas Pak. Oke ya. Nah, kemarin sudah kita bahas ya faslun fi ahkamil udhiyah. Pasal tentang hukum kurban.
Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Kurban itu hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Tapi alal kifayah. Sunnah kifayah ketika dia punya apa? Keluarga. Artinya apa? Kalau dalam satu keluarga satu saja itu apa? Sudah berkorban, yang lainnya tercukupi. Itu yang disebut apa? Sunnah kifayah. Kalau orangnya nggak punya keluarga berarti sunnah ain, sunnah individu. Tapi kalau punya keluarga sunnah apa? Kifayah. Sunnah apa? Kifayah. Jadi korban itu mencukupi seorang dan keluarganya. Seekor kambing ya satu orang dan keluarganya. Kalau ikut syirkah masuk atau enggak? Ya masuk Pak. Berarti kalau sapi ansab-atin mencukupi 7 orang, maksudnya ya 7 orang dan keluarganya. Pemahamannya kayak gitu Pak, ya, yang betul ya. Ojo bulet ya. Ning grup kate ora paham-paham to. Padahal tiap tahun ngono serius pinter, aku ya bingung. Sab'atin itu maksudnya sab'ati ashkhosin au buyutin. 7 orang atau 7 rumah. Nek ning kate ngelo ondas. Dijawab ya. Maksudnya kebodohan yang dipelihara Pak itu. Guyon Pak. Nah, kalau 7 orang ya satu sapi atau kambing ya 1 orang dan keluarganya. Itu kan ada kesunahan, pernah kita bahas. Sunahnya apa kalau sudah masuk 1 Dzulhijjah? Tanggal berapa berarti? Kemarin Pak, hari Rabu ya, tanggal berapa itu? Tanggal 28, sekarang 29 itu. Itu kan 1 Dzulhijjah dan kebetulan ternyata Idul Adhanya itu sama Pak. Padahal menurut hisab Muhammadiyah kan ketinggiannya 1 derajat lebih 17 menit 7 detik gitu. Oke ya. Ternyata hisab dari Kemenak, Badan Hisab dan Ru'yah itu ada yang hasil hisabnya sudah memenuhi 3 derajat. Tapi hisab Muhammadiyah belum ada. Nah, ternyata ketika sidang itsbat ada yang mengaku sudah disumpah juga dari Aceh melihat hilal. Akhirnya kita nggak jadi berbeda, tapi tetap apa? Tetap sama. Meskipun kemarin kita sudah kaji dan prediksi sangat mungkin apa? Berbeda. Itu kalau acuannya hisab Muhammadiyah Pak, yang menggunakan hisab hakiki wujudul hilal. Hisab hakiki wujudul hilal. Nah, ketika sudah masuk 1 Dzulhijjah itu kan hadisnya idza ra'aitum hilala dzulhijjah. Kalau seorang di antara kamu melihat bulan Dzulhijjah, maksudnya masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Wa arada ahadukum ayyudhhiya. Seorang di antara kamu ingin berkorban. Fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi. Hendaklah dia tidak memotong rambut dan memotong kuku. Itu untuk mudhohi Pak, bukan untuk sahibul kurban. Enggak usah saya ulangi ya. Karena hadisnya riwayatnya jelas. Ada yang an sya'rika wa adfarika pakai kaf Pak. Itu kan enggak mungkin kembali ke hewan loh. Kaf itu kamu mukhotob. Kan enggak mungkin Rasulullah bicara ke hewan. Yang kedua, dia tetap boleh menggauli istrinya. Allah ya'tazilan nisa. Masa kambing betina atau unta betina atau sapi betina disebut anisa? Kan juga enggak mungkin Pak. Watib, wangi-wangian. Masa hewan mau pakai wangi-wangian? Kan juga enggak mungkin itu. Jadi kalau kita telusuri hadisnya semacam itu. Nah, sehingga itu disunahkan bagi siapa? Kan sunahnya kan sunah kifayah tuh ya. Korban itu kan sunah kifayah toh. Nah, dalam satu keluarga siapa yang mau berkorban? Umumnya itu ya kepala keluarga. Karena
korban itu ibadah maliyah, Pak. Pasti ada hubungannya dengan nafkah gitu. Umumnya itu kepala keluarga. Bagaimana kalau ibunya anaknya yang dia enggak korban sudah di-cover oleh kepala keluarga? Berarti itu tidak perlu apa, Pak? Maksudnya dia masih boleh potong kuku, potong rambut gitu. Karena hadisnya kan wa arada ahadukum ayyudhiya. Ayyudhiya itu berkorban, bukan yudhaha anhu. Rasulullah kan wa arada ahadukum ayyudhiya au yudhaha anhu. Hadisnya kan enggak ada gitu. Yudhaha anhu itu dikorbani. Maksudnya yang dikorbani siapa? Anggota keluarga. Wa arada ahadukum ayyudhiya berarti ya yang korban, Pak. Umumnya itu kepala keluarga. Kalau uangnya patungan, ya duit lanang, duit wedok, ya berarti yang laki-laki. Tapi kalau mungkin istrinya ini dia punya gaji, Pak. Pak, saya saja yang beli kambing, ya berarti yang menyembelih siapa? Kan istri, ya berarti istrinya yang korban gitu. Berarti dia tidak potong rambut, potong kuku. Tapi secara umum ya kepala apa? Kepala keluarga. Oke. Itu sunnah kifayah ya. Wa yujzi'u fiha al-jada'u minadhani. Mencukupi dalam korban itu al-jada'u minadhani. Jada' itu kambing yang belum dewasa banget. Ketika sudah powel, meskipun belum ada 1 tahun itu boleh. Itu kalau kambingnya domba. Kambingnya apa? Domba. Domba itu kan usianya 1 tahun atau belum ada 1 tahun, sudah 6 bulan, yaitu apa? Sudah apa? Powel. Powel itu pupak ya. Itu dianggap balik, Pak, ngatek. Ngateknya itu bisa berdasarkan umur, yaitu 1 tahun baliknya ya, atau belum ada 1 tahun tapi sudah pupak gitu. Ya kayak orang itu kan belum 15 tahun, 11 atau 12 tahun dia ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah. Atau perempuan misalnya haid, berarti dia sudah dianggap apa? Balik, sudah dianggap balik. Tapi kalau sudah 15 tahun kok belum haid, belum mimpi basah, tetap apa dianggap balik. Berdasarkan apa berarti kalau 15 tahun? Umur. Kambing juga semacam itu, kambing domba. Berarti kalau 1 tahun balik. Belum ada 1 tahun sudah puel, berarti balik. Kenapa, Pak? Wasaniu minal ma'zi. 2 tahun kalau kambingnya itu kambing biasa. Kambing apa? Kambing Jawa, kambing kacang. Cumanya di tuntunan korban yang dipublish oleh Majelis Tarjih dan Tajdid, Pak. Di situ keterangannya hanya kambing atau domba, enggak dibedakan kambing biasa atau kambing apa? Domba. Ya cuma ditulis ini. Sudah 1 tahun atau lebih gitu, Pak. Tapi di dalam mazhab Syafi'i dibedakan. Kambingnya jenis domba atau kambing biasa atau Jawa. Sehingga lebih hati-hatinya ikut mazhab apa? Syafi'i. Karena yang enggak tahu, Pak, saya yang ahli kambing di sini apa? Ahli perkambingan. Wedhus Jawa, Pak, wedhus Jawa ya. Belum ada 1 tahun ini sengatek tegung, Pak. Kok belum 1? Belum ada 2 tahun. 1 tahun, apa? Enggak, kambing Jawa. Enggak, maksudnya kambing Jawa belum ada 2 tahun. Enek wis ngatek atau belum? Ngatek. Kambing Jawa juga kayak gitu. Hah? Kak, maksudnya sing tak tanya kambing Jawa, Pak. Bukan kambing domba gibas enggak loh. Jawa. Lah ya kan.
berarti keterangan jenengan sama. Kalau gibas itu kan masuk domba, Pak. Gibas itu masuk apa? Domba. Secara umum nggak punya masalah. Pandangan terjih itu kan cuma berkaitan kambing Jawa, Pak. Makanya sintanya apa? Kambing Jawa. Belum ada 2 tahun, wis enek sing ngatek atau belum? Nah rata-rata Pak, jawabannya itu belum gitu. Belum atau enggak? Enggak nih domba selesai Pak, selesai. Permasalahannya itu kambing Jawa dalam madzhab Syafi'i harus 2 tahun ini loh. Kalau Jawa kalau domba wis jelas lah. Hanya saja di sebagian ulama Pak, madzhab Hambali Jawa pun cukup 1 tahun. Tapi di Indonesia umumnya Pak, saya tanya banyak orang itu, nek kambing Jawa 1 tahun itu nggak mungkin ngatek malah. Mungkin 1,5 tahun juga dianggap jadi ini belum mungkin ngatek. Nah ngateknya baru 2 tahun. 2 tahun ke atas tuh Pak ya. Jawa. Oh, dijawab gibas, apa maneh domba. Soalnya nek gibas masuk apa? Domba. Ya agak lucu. Nah, terus saya coba tanya ya, saya kan nggak tahu ya, maksudnya nggak punya pengalaman ternak kambing ya. Ya enak gibas. Tapi kan dulu kan korbannya apa? Dulu korbannya apa? Ada yang Jawa juga kan ya. Nah, mungkin itu ya wasani minal ibil. Kalau onta itu 5 tahun. Enggak usah kita bahas ya, 5 tahun masuk tahun ke-6. Wasani minal baqari. 2 tahun kalau sapi juga apa? 2 tahun. Berarti itu berkaitan dengan umur ya. Kesimpulannya kalau sapi 2 tahun masuk tahun ketiga, kalau kambing dilihat dulu kambing biasa atau kambing domba. Kalau kambing domba 1 tahun atau belum ada 1 tahun poel. Tapi harus sudah setengah tahun Pak, 6 bulan. Yang kedua kambing Jawa. Kambing apa? Jawa. Kambing Jawa itu 2 tahun. Mengikuti madzhab Syafi'i ya paling amannya. Kalau tarjih itu kambing nggak dibedakan Pak. Kan bisa jadi yang menulis itu dia nggak ahli kambing loh Pak. Dia itu kambing sama. Tapi kalau sebenarnya kalau baca dalam kitab fikih sebenarnya ada perbedaan. Kambing domba atau kambing biasa atau Jawa ya. Berarti kalau Jawa berapa? 2 tahun. Gimana Pak? Etawa atau Ottawa namanya? Etawa atau ya? Itu jenis apa Pak? Nah kok debat ini ya? Dumbo. Tapi jenis apa itu? Enggak, maksudnya jenis apa? Oh Jawa tapi Bangkok 2 tahun atau setahun Pak? 2 tahun Pak. Ya meskipun Jawa cuma kan kelas Bangkok, kelas. Nek sate kambing muda itu berapa tahun Pak? Berapa tahun? Hah? Sate kambing muda berapa tahun Pak? 6 bulan kira-kira sudah pual Pak ya? Itu. Kan 6 bulan kan nek sing wis pual to Pak, nek gibas. Enggak ada ya 6 bulan sing wis pual. Oh, pual berapa Pak? Pual berapa biasanya? Usia berapa? 7 bulan ya?
Oh, satenya. Berarti kan kemungkinan sudah ada yang poel loh Pak, itu loh maksud saya. Ada yang poel belum? Tapi mulai poel itu kan 6 bulan ke atas itu. Sebentar Pak, dalam fikih poel itu harus minimal 6 bulan, minimal. Ya, berarti kalau kambing muda 6 bulan ya. 6 bulan itu kan harus mulai masuk poel gitu. Meskipun mungkin ada yang lebih gitu loh. Misalnya ada 6 bulan Leji, sudah poel berarti ya sudah bisa dibuat korban. Tapi tidak mungkin disebut ngatek kalau belum poel Leji. Ya? Kan ya gak mungkin dia gitu. Lah ya. Tapi bisa jadi gemuk gitu. Terus poel dini gitu. Nah kenapa kok harus balik Pak? Ya karena korban itu harus hewannya itu standar, harus apa? Standar. Kalau masih cempe itu ada orang yang suka, ada yang tidak. Bisa dipahami ya? Sehingga syaratnya itu balik gitu. Syaratnya apa? Balik. Wa tudzi'u al-badanatu an sab'atin. Onta itu mencukupi 7 orang. Jadi ada syirkah. Syirkah itu hanya berlaku pada apa? Onta dan sapi. Wal baqaratu an sab'atin. Sapi juga mencukupi 7 orang. 7 orang apa Pak? Ya sama. Kalau kambing itu 1 orang atau 1 keluarganya, berarti kalau orang syirkah ya ansab ati ashkos 7 orang atau sab'ati buyutin atau 7 keluarga. Itu pengertiannya sama seperti itu ya. Ojo malah bingung. Nek gak sama terus apa gunanya syirkah kan gitu. Nah, kalau kambing itu 1 orang ya. Itu pandangan jumhur ulama Pak, kecuali mazhab Hadawi. Kalau mazhab Hadawi itu kambing boleh syirkah tapi 3 orang, lebih dari itu enggak boleh. Tapi pendapat itu dhaif Pak, lemah itu. Ojo diamalo. Tapi kadang-kadang yang lebih baik enggak tahu kita ngaji Pak. Aku kadang yo nerango bingung Pak. Menerangkan pendapat sing aneh kadang dia ngantuk krungu kok ngene. Ini kuota syar'i Pak, kuota syar'i yang berkaitan dengan syirkah maksimal apa? 7 orang. Berarti lebih dari itu dianggap apa? La tudzi, tidak mencukupi dari 1 orang pun. Dia tidak jadi korban tapi jadi sedekah. Jadi apa? Sedekah. Bagaimana kalau saweran keroyokan? Kemarin sudah kita bahas ya itu. Sudah diwacanakan sehingga kita tetap pakai fikih klasik saja Pak. Apalagi siapa Pak Zainal ngomong ada yang mau daftar Pak ya. Ini apa? Korban betulan atau enggak ya? Korban betulan Pak ya. Masa korban keroyokan ini. Enggak jadi Pak ya? Dikira korban keroyokan ya? Enggak, itu biar wacana dulu lah. Meskipun pernah dibahas di dalam apa? Tarjih. Dihalakohkan tahun 2000 berapa Pak kemarin? 2022 Pak. Tapi sampai saat ini belum apa? Diterima. Belum apa? Diterima. Kemarin sudah kita bahas ya. Kalau itu boleh ya nanti salah satu dampak negatifnya Pak. Orang kaya itu akan apa Pak? Memudahkan. Dia cukup urunan 50.000 terus 100.000 sudah dianggap apa? Korban. Padahal biasanya itu 3,5 juta. Karena dibolehkan korban keroyokan akhirnya yang kaya wis 1.500 Pak 1.000 50.000 wis dianggap apa? Korban. Ya repot Pak. Meskipun orang miskin suka itu. Lah aku urunan 50.000 wis iso apa? Korban. Tapi nanti yang kaya akan
menggampangkan Pak ya. Wasyatu an wahidin. Ya, kalau satu kambing itu mencukupi satu orang, kecuali tadi madhab Hadawi. Tapi gak usah dicekeli Pak ya. Jadi madhab Hadawi itu pendapatnya dhaif, lemah. Jumhur ulama bilang kalau satu kambing ya satu orang atau bersama keluarganya. Ini kaidahnya gini Pak, kalau dia sendirian berarti sunnah ain. Tapi kalau punya keluarga ya dia dan keluarganya. Meskipun keluarganya itu banyak, kata Imam Syaukani ya, meskipun mi'ata syaksin, kalau orang punya anggota keluarga 100 Pak, itu cukup satu kambing. Anaknya 100 Pak itu, istrinya 4 itu. Wa ya afdalu min musyarakatihi fi ba'ir. Lah ini bicara tentang mana yang lebih utama, kambing atau sapi gitu, atau unta gitu. Mana yang lebih kambing? Wahya, ini kenapa kok orang-orang fanatik Pak? Itu memang ada yang berpedoman pakai madzhab Syafi'i. Wahya, dan dia maksudnya satu kambing afdalu lebih utama min musyarakatihi fi ba'ir, daripada dia syirkah dengan unta atau sapi. Berarti kalau satu kambing dengan dia syirkah, ini dipahami dulu Pak ya, jangan diambil kesimpulan. Biar jenengan paham. Kan ngaji kan ya disampaikan semuanya toh Pak. Saya nggak punya motif, ya motif ini gak saya tak buka ya. Sementing jenengan panitia sapi-sapi kan itu. Maksudnya bukan seperti itu. Kita pahami pendapat mazhab Syafi'i ya. Satu kambing itu lebih utama daripada orang syirkah satu sapi dengan 7 orang. Alasannya apa Pak? Alasannya apa? Yang pertama, dalam sejarah korban itu historitasnya pakai apa Pak? Korban 2 anaknya Adam itu, Qabil sama Habil. Yang Habil itu kan sahibu gunamin. Apa Pak? Peternak itu. Diambil hewan ternaknya kambing yang terbaik gitu. Terbaik gitu. Kemudian diteruskan Nabi Ibrahim ketika mimpi itu kan, ketika mau menyembelih Ismail apa? Wa fadainahu bidzibhin adzim, ditebus dengan sembelihan yang besar. Itu apa? Kambing. Dilanjutkan oleh Rasulullah. Rasulullah tiap tahun korban apa? 2 ekor kambing. Ya, madzhab kambing alasannya ini Pak. Alasannya ini ya. Yang kedua, kalau jenengan syirkah 7 orang ya, itu nyawa sapinya berapa Pak? 1. Tapi kalau misalnya 7 kambing, 7 nyawa. Korban itu berkaitan dengan perolehan dagingnya atau penyembelihannya. Nah kalau madzhab kambing melihatnya yang penting menyembelih, yaitu iraqatud dam, yaitu apa? Mengalirkan darah. Alasannya gitu Pak. Kecuali itu apple to apple. Apple to apple itu maksudnya apa Pak? Kambing 1 dengan sapi 1 itu baru lebih utama sapi. Maksudnya 1 sapi orang 1. Sehingga di masyarakat itu ada yang menggunakan pendapat ini, sehingga kalau di Sugiwara sana Pak, kambing itu biasa 50, 40 itu biasa. Tapi kalau sapi itu cuma 1, 2, 3. Itu pun panitia sudah tidak apa Pak, tidak dibelikan panitia. Jadi mereka beli sendiri baru diserahkan ke panitia. Karena pedoman pada madzhab apa? Syafi'i. Tapi kalau tadi kambing dengan sapi sama-sama 1 orang lebih baik sapi. Kalau diurut itu unta, sapi, kambing. Kenapa? Hadis tentang orang yang mendatangi sholat Jumat Pak. Di waktu pertama pahalanya kayak apa? Kayak korban apa? Unta. Waktu kedua sapi, waktu ketiga kambing, waktu keempat, waktu kelima
Tapi berhenti pada kambing saja Pak, nggak usah teruskan. Nggak usah diteruskan ayam, telur, terus jenengan buat dalil. Kalau itu korban pakai ayam boleh. Berarti itu kan bicara tentang nilai pahala. Onta, sapi, kambing, urutannya semacam itu. Itu dalam mazhab apa? Syafi'i. Tapi mazhab yang lain Pak, melihat pada perolehan dagingnya. Sehingga semakin banyak perolehan dagingnya, berarti kan anfa'ulil fuqara, lebih bermanfaat bagi orang miskin. Bagi orang miskin itu kan bukan berapa nyawa yang disembelih, tapi berapa daging yang diterima Pak, berapa kilo kan itu. Nah, melihatnya di sini. Ini sebagian ulama berpandangan seperti itu. Nah, sehingga tujuh kambing dengan satu sapi itu perolehan dagingnya lebih banyak mana Pak? Analogi. Akan di 7 kambing sama satu sapi. Harganya sama loh Lek Ji. Enggak, satu kambing berapa Lek Ji kira? 8 kilo. Normalnya berapa juta sekarang? 3 juta. Maksudnya harus sama ya. Kalau misalnya sapi 3 juta berarti kan 21. Kambing 7 harganya juga 21. Banyak mana Lek? Dewa 3. Harus ikat pendapat mayoritas. Banyak sapi Lek sih. Berarti dilihat kemaslahatannya mana. Yang kedua dikaji dulu. Di masyarakat itu lebih suka mana antara sapi dengan kambing. Kalau banyak yang tua kolesterolnya tinggi pasti sapi. Tapi ini cik nom kambing, gitu, kambing. Tapi secara umum Mbak, kambing itu lebih enak daripada sapi, itu jelas nggak bisa dibantah ya. Kanggo sehat. Nah dari sini dalam pandangan tarjih tidak perlu untuk ditarjih. Maksudnya nggak usah dengan memperdebatkan mazhab kambing atau mazhab sapi Pak. Sehingga kalau panitia ingin sirkah biar perolehan dagingnya banyak. Yang kedua banyak masyarakat yang tidak nyirii daging sapi, ya berarti itu dianggap lebih baik. Tapi nggak boleh juga Pak panitia aku orang ngopeni wong sing korban wedhus. Panitia kini ya sapi lah. Itu juga nggak boleh Pak. Gitu. Nggak perlu untuk apa? Diperdebatkan. Tapi kalau mazhab Maliki Pak, itu kambing. Makanya raja kerajaan Maroko itu kalau itu menyembelih kambing domba besar Pak itu. 2 meniru Rasulullah itu. Dan menariknya Pak, dalam mazhab Maliki sirkah pakai sapi itu nggak boleh. Nggak boleh Pak. Dan mereka menganggap kambing itu yang terbaik. Dan jenengan lihat saja di YouTube itu korban di Maroko, maksudnya kerajaan Maroko. Nanti dia pakai apa? Kambing. Tapi kalau jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i ya sapi boleh ya. Terus wa arba'un la tujzi'u fi dhuhaya. Ada 4 hewan yang tidak boleh digunakan untuk apa? Korban. Al-aura al-bayyin awaruha, yang PC yang jelas PC-nya. Berarti PC enggak boleh. Meskipun bola matanya masih gitu. Enggak tertutup ya. Kan bisa keculek terus gak ketok Pak. Ataupun bola matanya masih tapi enggak bisa melihat. Terus bagaimana kalau buta dua-duanya? Kalau buta satu itu namanya al-aura. Kalau buta dua-duanya itu amya. Boleh atau enggak?
nggak boleh, satu saja nggak boleh, apalagi dua-duanya. Ya kayak itu. Wala taqul lahuma uffin. Kita bicara uff ke orang tua nggak boleh. Memukul bagaimana? Gak oleh apa mana? Memukul. Wala taqrabu zina, mendekati zina saja nggak boleh, apalagi melakukan. Tapi nek cah nom-nom Pak dibalik ya. Cari apa? Legitimasi dari dalil. Nek mendekati nggak boleh, kalau melakukan boleh. Itu sesat, Ya kayak di sini PC saja nggak boleh, apalagi dua-duanya apa? Buta. Ya panitia harus ganti itu. Ganti. Ya bagaimana? Ya terserah rundingan dengan sohibul kurban. Itu nggak bisa disahkan Pak, meskipun sudah dibeli itu. Diganti Pak ya. Makanya hati-hati. Al-arja al-bayin arajuha. Yang kedua ini, yang pincang yang jelas pincangnya. Itu nggak boleh. Pincang. Karena secara umum hewan yang pincang, kambing atau sapi itu gemuk atau kurus Pak? Ya? Kurus. Apalagi dulu itu digembalakan kan gitu. Ketika digembalakan dia carry Pak mbek kancane kan. Kancane podo mangani suket dhek poso. Carry karena pincang. Sehingga umumnya kurus. Tapi sekarang kambing atau sapi itu kan diternak. Sudah ada suplai makanan Pak Leci ya. Bisa jadi kambing atau sapi pincang tapi gemuk. Boleh atau enggak? Enak itu enggak Leci sing gemuk? Ada ya? Boleh atau enggak Leci? Enggak boleh itu. Soalnya kenapa? Jangan sampai hewan korban itu cacat Pak. Nek cacat itu kan ya jadi enggak enak. Oh dik memang apa? Sapi ini gawedi, tahu dosa gawedi, tapi pas dibeleh kok ucul, njeret diseret Pak, mergo pincang. Kan ya tetap jadi wadonan ya. Sehingga itu dihukumi tidak boleh. Makanya panitia di sini hati-hati. Panitia itu biasanya ngambil hewan korban berapa hari dari hari H Pak? 1 malam, pagi ya nek sing tukune wis 1 bulan, Mbak. Nek sing 1 minggu. Misalnya dinaikkan truk mau diturunkan kepleset. Sikile poklek. Pincang tuh enggak? Pincang. Panitia ngijoli. Ngijoli, Pak, semacam itu. Dijoli. Ya cumanya rundingannya bagaimana ini kan jarak togak kan yo sahibul korban kan harus mempertimbangkan. Padahal masih lama Pak Lekji. Saya kira kasusnya gini Lekji. Mau disembelih karena panitia nggak belajar cara menyembelih, nggak bisa merobohkan hewan. Kan juru sembelih itu sudah ada tekniknya Pak ya. Main di tali ataupun semacam-macam lah gitu. Cara nali biar roboh gitu loh. Dia pakai okol, nggak pakai akal. Dokso coklek. Sah atau enggak? Mau disembelih? Lah menurut dia ya wis sesuai to lho. Ya termasuk menurunkan apa sapi dari truk itu kan ada tekniknya juga kan, orang sembarangan. Yo tentu kan yo kan masih laku toh Lek Ji kok.
Berarti tetap dibelah ya tadi. Tetap dibelah. Ya? Ya maksudnya itu kan rundingan toh Lekji. Gitu. Nggak, panitia itu tidak satu orang, kan kelembagaan toh panitia. Masuk kon ngijoli siji wong kan juga mungkin toh. Lah nak timbang Lekji, timbang dipeksa tapi wis gak memenuhi syar'i kan berarti ora disebut korban. Hah? Nah, sekarang Pak, itu kan berdasarkan akalnya jenengan. Kita sekarang berdasarkan apa? Kitab. Sik to, sik to. Tak bacakan dulu. Walau kana husulul arji. Walau kana husula al-arji, meskipun terjadinya pincang laha karena hewan kurban tadi, inda ijaiha ketika dirobohkan, litadkiyah untuk disembelih, bisa babi tirobiha meskipun dia kecil-kecil, kepeluntir atau nendang apa coklat. Disarannya walau tahta sikin, meskipun mau digorok, itu disebut masih pincang meskipun beberapa menit sebelum penyembelihan, apalagi dari mobil cek pirang jam gitu. Cek pirang jam. Nah, gini Pak, alasannya ya, ini pendekatan taklili. Kenapa? Pincang itu, kalau pincang hewan pertama stres. Ya atau enggak? Kecelakaan tadi, insiden tadi loh. Stres atau enggak? Ketika stres, sakit. Ketika sakit, nafsu makan berkurang. Perolehan dagingnya menurun. Logikanya gitu. Nggih. Tapi yang kedua, Lekji, korban itu kan terbaik toh. Betul. Nah, misalnya di Wojo, korban ini sapi ini gede, tapi pas diceblok, pas di dulu kontrak coklat loh. Akhirnya apa? Engkle ketika mau disembelih. Enggak, berarti itu korban terbaik atau enggak, Pak? Tidak. Nah, sehingga gini Lekji. Ini satu pendapat. Kalau ketika diturunkan itu masih beberapa jam, itu bisa penyusutan. Tapi yang kedua, ketika mau disembelih, kalau mazhab Syafi'i tetap dihukumi tidak sah. Ada sebagian ulama yang berpendapat tetap sah. Kenapa? Karena tidak mengurangi, bukan sengaja Pak, tidak mengurangi dagingnya, karena hanya beberapa menit sebelum disembelih. Terlepas dari itu, saya tahu panitia gak oleh upah, tapi panitia juga harus hati-hati, bukan menggampangkan. Ya enek Pak, jenenge jamaah enek sing delodok. Ustaz, coba carikan dalil yang membolehkan. Awam beragama golek sing nayoh tapi piye no. Ya karena apa? Kelihatannya panitia itu jumlah hewan kurban dengan jumlah panitia itu kan harus seimbang toh Pak. Dia pingine panitia saethik, kurbane saakeh akeh. Nah, gitu-gitu kan enggak profesional Pak gitu. Ya.
Gak barbar Pak, apa maneh ngedono kan pingine dal-dal coklat ya wis kan ngono. Nah makanya ini kan amanat. Amanat kan itu. Sehingga jangan sampai terjadi apa? Terjadi apa? Insiden. Meskipun ketika mau menyembelih, terlepas dari itu Pak, ibadah yang tidak ada khilaf itu nilainya lebih baik. Lebih apa? Lebih baik. Meskipun ada yang mengesahkan tadi mau disembelih, tidak apa? Ada yang mengesahkan tahu meskipun pincang. Tapi seandainya tidak terjadi pincang, berarti korbannya kan terbaik. Itu lekji ya pertimbangannya. Lekji paling mutung soalnya sakwedi itu dengan itu ya. Wow. Ya, makanya panitia harus punya ilmu lekji kan, ilmu menyembelih, bagaimana merobohkan. Yang kedua apa? Ilmu menurunkan sapi dari truk. Itu kan berarti ada ilmunya toh. Hah? Sama nih madzhab Syafi'i itu tetap sama. Meskipun tadi loh pincangnya nggak sengaja kan tetap disebut pincang tuh Pak. Tuh. Pincang gitu. Mau sengaja atau tidak kan tetap pincang. Disebut pincang tuh Kak. Pincang. Makanya dulu ya diganti. Dulu apa? Diganti. Kecuali dalam fikih Pak, ada kambing pincang jenengan kok sudah nazar dengan kambing pincang. Itu kan sudah nadar. Kalau itu boleh. Tapi kalau rata-rata kan kita enggak nadar, Pak. Berarti ketika terjadi pincang dicarikan yang bagus. Jangankan panitia, Pak, sohibul kurban pun juga kalau pincang ya tetap harus diganti yang bagus. Ya kan maksudnya kan bukan gitu toh Pak. Maksudnya malah bukan takut. Kan seharusnya panitia itu amanat. Amanat atau enggak? Ya. Enggak, ini kan di fikih semacam itu. Makanya kan harus hati. Jangan sampai panitia itu ketika mau merobohkan atau apa Pak? Menurunkan ya enggak hati-hati. Jenengan enggak ngelihat fikih pun pasti sohibul kurban protes Pak tuh. Jangankan ngaji, gak ngaji loh. Sohibul kurban ini terima atau enggak Pak? Sapiku sikile dicoklet oleh panitia. Terima atau enggak Pak? Enggak usah pakai fikih, pendekatan irfani saja. Dikomplain atau enggak Pak? Enggak, seandainya orangnya enggak tahu fikih Pak, terjadi kecelakaan, mau diturunkan coklat, kira-kira sohibul kurban ini gremeng atau enggak Pak? Gremeng Pak, gremeng. Hah? Enggak fikih Pak. Fikih itu hukum pasti apa Pak? Pasti dia netral gitu. Netral, enggak punya kepentingan apa? Oke ya, kita lanjutkan. Wal maridatu al bayyin maraduha. Yang berikutnya yang sakit yang jelas apa? Sakitnya. Sehingga panitia penting mengikuti isu penyakit hewan yang terkini. Dulu ada PMK, penyakit apa? Sekarang masih ya? Nah, ada penyakit PMK mulut dan kuku. Ada lato-lato. Gak maksudnya harus update. Jangan sampai hewan korban itu malah menjadi apa Pak?
menjadi virus, menyebarkan penyakit. Padahal ini apa? Ibadah itu. Oke ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, al-ajfa alladzi dhahaba mukhuha, yaitu yang kurus yang sumsumnya sudah enggak ada. Bisa jadi karena sangat tua atau memang betul-betul apa? Kurus itu. Kerek balung ngambil apa? Bek kulit. Di hadis Al-Bara' ibn Azib, ini kan landasannya hadis ya. Nabi bilang arbaun la tajuzu fi dhuhaya. Ada 4 hewan yang tidak sah digunakan untuk korban. Yang 4 ini disepakati oleh ulama. Sehingga kalau ini ada hewan kok terpenuhi salah satu dari 4 ini dianggap tidak sah. Yang pertama tadi PC yang jelas PC-nya. PC itu picek ya. Kemudian apa? Pincang yang jelas pincangnya. Sakit yang jelas sakitnya. Kemudian apa? Yang kurus yang sudah tidak punya sumsum. Oke ya. Itu yang berkaitan dengan apa? Cacat. Wa yujzi'u al-khasi. Ya, ini penting ya. Dan sah yang khasi. Khasi itu yang dikebiri. Dikebiri itu testisnya dikeluarkan ya. Peringsilannya diambil, dikeluarkan. Nek dulu saya itu orang tahu biri kucing, Pak, biar enggak gandik ya. Dulu kayaknya masih saya kecil itu gitu, Pak. Sekarang kok sudah enggak ada ya. Kambing dikebiri ada enak lagi. Dulu. Kambing. Malah kualat ya. Padahal Rasulullah itu korbannya kambing yang dikebiri. Tapi itu cerita sing nek masih kecil enggak apa-apa, Pak. Dikebiri enggak apa-apa. Jadi Rasulullah itu tiap tahun korban kapsen 2 ekor kambing. Akronain yang keduanya bersungu. Amlahain keduanya putih. Karena kambing hitam sama kambing putih bagus mana, Pak? Nah, kalau kambing hitam gemuk, kambing putih kurus. Tapi kalau sama-sama gemuknya putih. Maujuain itu keduanya dikebiri. Makanya di sini dikatakan wayuzi'u dan boleh atau mencukupi al-khosi. Al-khosi itu yang dikebiri. Al-maktu al-khusyatain. Yang perinsilahnya testisnya itu terpotong atau dipotong. Itu boleh. Bukankah itu cacat? Cacat enggak, Pak? Ya, tapi umumnya gemuk atau kurus seleksi. Cacatnya itu diganti gemuknya. Daging testis atau apa? Bahasanya makanan apa, Pak? Sing di perinsilan itu apa jenenge? Torpedo. Itu dimakan atau enggak? Jadi kenyal-kenyal, Pak. Kontol. Ora paham. Enak lagi. Itu kan berkurang toh. Kak sama dagingnya lebih besar mana? Maksudnya kan umumnya kan gemuk toh. Kontol segitu itu ada berapa kilo lek sih? Ora nek sak kilo kan. Paling berapa on? 2 on enak, Pak? Setengah kilo ya? Gede itu. Setengah kilo ya. Itu dengan dagingnya, karena gemuk lebih banyak mana Leci? Lebih banyak daging, sehingga cacatnya itu tercover
gemuknya. Itu yang pertama alasannya kalau di fikih. Yang kedua, ini dalil rasional Pak, yang tadi dalil nasnya jelas. Kan maujuan itu yang terkebiri sama ulama dicari apa makna rasionalitasnya. Kayak tadi pincang itu dia kalau sakit mengurangi daging. Yang kedua ya pincang cacat itu loh. Nah, di sini kenapa kok boleh? Yang kedua itu tidak umum dikonsumsi. Itu kalau di fikih. Meskipun Lekji seneng mau. Ya, saya nggak tahu Lekji ya, di kitab fikih itu dikatakan karena dia itu bukan mimma yukalu, sesuatu yang tidak dimakan secara umum, tapi di Indonesia dimakan. Terus gini Pak, tadi saya dapat pertanyaan gini ya. Saya dapat pertanyaan gini. Di sebagian tempat jeroan itu dibuang gitu. Yang semacam itu kan kita harus bedakan pendapat fikih dengan pendapat yang dia nyari yang terbaik Pak. Nah, sekarang jeroan itu dimakan atau enggak? Keroyokan ya. Berarti jenengan masuk yang itu. Yang lainnya anggap curuan itu ya semuanya dibuang. Dibuang Pak, enggak boleh dikasihkan tukang pentol, enggak boleh. Langsung ditanam Pak. Ya. Di Saudi itu banyak dibuang. Karena Pak, karena di Saudi itu apalagi hadyu ya. Kan daging korban kan melimpah gitu. Ya kan? Ya. Kalau di Indonesia bagaimana dilihat dulu, masyarakatnya masih mengkonsumsi jeroan atau tidak, gitu. Harus dipertimbangkan di situ ya. Kalau masih ya berarti tidak dibuang. Nah, apalagi di tempat kita Pak ya. Ini kita makan pecel itu Pak, makan pecel ya, ada babat itu enak Pak katanya. Sing dian enak. Berarti dilihat masyarakatnya masih mengkonsumsi jeroan atau tidak. Tapi pendapat yang mengatakan yes dibuang itu sumber penyakit itu kan berpandangan yang terbaik Pak. Tapi kan problemnya nanti mengurangi jatah atau bagian daging korban. Yang semacam ini dilihat masyarakatnya, tapi secara umum di tempat jenengan kan tetap diproses Pak ya, terus dibagikan. Lah terus sekarang wal maksuru al-qarni. Kalau gini, kalau misalnya sungunya, tanduknya itu pecah, protol setengah, sah atau enggak Lekji? Jadi punya alasan ya. Nah, nak sing gak lama Lekji, geteh berberian pedot protol geteh. Oh no ya. Nah, kalau lama nggak apa-apa ya. Jadi dilihat Pak putusnya itu protolnya itu lama atau tidak. Ini kupingnya hilang setengah Lekji. Atau protol siji. Sah atau enggak tuh Lekji? Sah atau enggak? Pecah sah Pak. Ki podo ahli deh takokane. Mau kalau sungu gimana Pak? Kalau sungu gimana? Kalau sungu sah atau enggak Pak?
Asli maksudnya asli sing ditakok potel, Pak, sing takok di potel. Nek asli brujul. Nah, tapi sing jelas mesti potel meskipun wis suwe ya, wis garing. Mari. Enggak potel wis mari, sah atau enggak? Enggak berarti enggak apa-apa toh, mboten napa-napa toh. Nek bolong. Enggak, nek bolong terus putih. Nek ke garis ngene, Pak. Terbagi jadi 2 tapi cek kantil. Nah, ini kan kita bicara fikih toh, Pak. Fikih itu detail. Fikih itu ora koyo wong awam, Pak. Angger wong awam wis golek sing apik ngono. Ya, kita bicara fikih, Pak. Fikih itu harus detail, jelas. Ya kayak itu loh, Pak. Jenengan korban kambing, perolehannya piro lek, Ji? Kambing berapa? Berapa kilo? 8 kilo jadi lek, Ji ya. Jenengan bagikan setengah kilo, berarti 7 kilo setengah dimakan sendiri dan keluarga. Setengah kilo dibagikan masyarakat. Sah atau enggak itu? Jenengan bahasane cek ahli khutbah kabeh ora ahli fikih. Hah? Nek tukang khutbah ya tentu kuwi gak apik, gak sah kan. Pokoke wong seneng, Pak. Nabi ahli fikih tidak. Ada porsi yang dibagikan, berarti dianggap sah. Tapi ibadah tidak hanya ditentukan sah atau tidaknya, semakin banyak berbagi semakin baik. Lah itu bedanya, Pak, bedanya. Nek fikih itu harus detail gitu. Berarti kayak tadi dianggap sah tapi kurang baik. Bisa dipahami ya? Nah, balik ke mau. Kembali tadi ya. Wal maksuratul qarni, kalau tanduknya pecah itu potel sah. Kenapa? Karena tanduk itu tidak umum dikonsumsi. Nek buntut dikonsumsi lek, Ci? Enek sop buntut. Nek sop sungu enek, Pak. Sop sungu enek sop sungu. Enggak ada. Sop kuping enek. Kalau ada kayaknya enak, Pak. Umumnya hewan itu punya ekor atau buntut, juga punya apa? Kuping. Tapi kalau sungu itu yang pertama tidak dikonsumsi, yang kedua apa? Apa, Pak? Tapi di sini ya sing sungu ya. Illam yu'thir bil lahmi, kalau tidak mempengaruhi daging. Misalnya tadi bar coklat kan jitah. Itu dianggap tidak sah. Kenapa? Bisa jadi stres terus semakin apa? Kurus, sakit dia. Tapi nek lama enggak apa-apa. Mari. Terus di sini dikatakan ya, penting ini. Oke, monggo. Apa? Berdarahnya bagaimana? Sebab itu baru mau disembelih ya? Piye lek, Ji? Wedeni wong. Jenengan pertanyaane kok nyusul lek, Ji. Lek, Ji gak semangat ya kok. Gini, Pak, yang empat tadi ya, itu ulama sepakat itu tidak sah. Apa tadi? PC yang jelas? Yang jelas itu kalau misalnya PC-nya kok masih bisa lihat dikit itu berarti masih boleh. Pincangnya kok saidik
itu masih boleh. Hah? Snorkelingan itu. Ya, kan hadisnya al-bayyin itu sing jelas. Makanya harus hati-hati ya, pincangnya bagaimana. Tapi nek pincangnya cuma dikit itu ya. Hah? Harus dilihat Eji, kan cedera itu kan bisa fatal, bisa ini mungkin solusinya ya. Solusinya Eji. Di hadisnya itu al-bayyin itu sing cetha welo-welo. Berarti pincang yo nyeret lah Eji. Tapi ini mau dikit melewat. Dia masih bisa berjalan gitu, berjalan. Berarti itu bukan bayin, bukan jelas. Tapi nek mau lo wis betul-betul pincang ya. Corono wis nganggo igrang lah gitu. Nyeret itu. Nah itu apa? Tidak sah. Tapi yang betul mau pendekatan apa? Tukang khutbah saja. Yang terbaik, yang lebih bagus. Ya Pak, berarti terbaik ketika terjadi insiden kan jadi nggak baik tuh Pak. Gitu. Kembali ke tadi ya. Nek sungu atau apa tadi? Kupingnya hilang, itu ada yang menganggap gini Pak. Itu tetap sah tapi makruh gitu. Jadi statusnya itu lebih berat pincang daripada sekedar apa tadi? Enggak itu. Sungune geteh pe dibeleh tandukan. Kok dibeleh tanduk? Ya tandukan ya. Apa? Berian. Berik sak balane itu. Itu statusnya ringan, lebih ringan daripada pincang. Terus yang berujul boleh Pak? Boleh. Disebut jalha. Disebut apa? Jalha. Wala tujzi'u al-maqtu'atu al-udhun. Enggak sah kalau kupingnya itu terputus. Kupingnya apa? Apa jenenge Pak? Perong. Enggak, itu kalau terputus, kalau lubang boleh. Jenengan apa Pak? Staples sih. Kena apa Pak? Di staples sih. Biar apa? Oh, di Batangar. Tapi kalau dia enggak punya telinga Pak, ganti kuping apa jenenge Pak? Jenenge perong. Sah atau enggak itu? Jawabannya jenengan asli Pak ya. Nah ini madzhab Syafi'i Pak ya. Wala ba'duha, maksudnya telinganya sebagian hilang. Jelas enggak boleh ya. Di sini walal makhluqatu bila udunin, dan hewan korban sapi atau kambing yang asli enggak punya telinga. Kenapa? Soalnya telinga itu umumnya dikonsumsi. Yang kedua umumnya hewan yang punya telinga. Tapi kalau tanduk ada yang punya, ada yang tidak. Ini madzhab Syafi'i Pak, madzhab Syafi'i. Ya kalau bisa ya yang terbaik tadi. Betul Pak ya. Walal maqtu'atu dzanab. Demikian juga ekornya yang terputus, buntung. Wala ba'di, setengah buntung. Kenapa? Umumnya hewan punya ekor, apalagi ekor itu pasti dimakan Pak. Makanya enek sop buntung. Nah, alasannya madzhab Syafi'i gitu. Kalau dia berkaitan dengan tanduk ringan. Enggak punya tanduk dari lahir sah. Tanduknya pecah, protol sah. Selama tidak jitah
mempengaruhi kualitas daging. Tapi kalau telinga potong terputus satu, enggak sah. Gak duwe telinga, enggak sah. Soalnya nek sing goleki apa telinga apa? Kuping kan, kupingin sop kuping ya. Buntut ya enggak boleh. Ini alasan apa madzhab Syafi'i. Oke ya. Terus wa waktu dzabhi min waqti sholatil id. Ini bicara tentang waktu penyembelihan. Waktunya itu dari sholat id ya. Kurang berapa jam, Pak? Lekji? Hah? Enggak, saya Pak. Sekarang hari ya Kamis Jumat. Jumat depan wis takbiran. Diselesaikan Pak ya. 10 menit kas. Gimana Pak? Kak maksudnya gimana? Laki-laki perempuan Pak, sembelih semuanya nih. Jantan atau betina Pak? Oh, ya. Ya, terus gimana Pak? Ya. Jadi korban itu enggak ada gender Pak. Boleh zakar itu jantan, boleh unsa, betina. Tapi kenapa? Yang umum disembelih di masyarakat kok yang jantan? Kenapa Pak? Alasannya kenapa? Sing wedok bin manak ya. Tapi Rasulullah itu kambingnya hitam, ya betina ya Pak. Gini, alasannya gini Pak. Ini rasional ini, Lekci pasti paham. Perolehan sapi jantan dengan betina banyak mana Lekci? Banyak jantan. Oh, ngono. Kalau harganya sama Lekci jare. 21. Tetap banyak jantan. Kenapa kok perolehan dagingnya banyak Lekci? Rungoh Pak. Ya. Terus apa lagi Lekci? Gaje ya. Berarti sapi lanang, sapi jantan dengan sapi betina, perolehan dagingnya jantan. Nih laki-laki sama perempuan Pak, banyak mana? Orang-orang. Banyak perempuan ya. Nah, sehingga umumnya itu yang jantan. Kenapa? Perolehan dagingnya lebih banyak, kemudian gajinya sedikit. Gajinya apa? Sedikit. Tapi kalau mungkin ada betina yang gemuk, majer, gitu, boleh atau enggak Pak? Boleh, dianggap dagingnya lebih banyak, berarti ya lebih baik. Itu kan hanya afdolnya. Jantan sama betina afdol. Jantan, kenapa? Perolehan dagingnya lebih banyak. Tapi ada betina yang majer, gemuk, sama jantan biasa. Lebih baik mana? Betina majer. Gitu. Ya. Lihat pertimbangannya Pak. Mana yang lebih banyak apa? Dagingnya. Terus sekarang, resikonya Pak, kalau kita korban betina, gitu, yang perlu diperhatikan ya, boleh hukumnya apa? Boleh. Tapi yang harus diperhatikan, yang pertama tidak hamil. Hamil itu apa? Bunting Pak. Ini di Fathul Mu'in ya. Wal mu'tamadu adamu idza'it tadhiyah bil hamil. Pendapat yang kuat itu tidak sah korban dengan yang hamil. Khilafan lima sahahahu Ibnu Rif'ah. Berbeda dengan pendapatnya Ibnu Rif'ah dalam madzhab apa? Syafi'i. Jumhur dalam madzhab Syafi'i bilang yang bunting, meteng tidak sah. Kenapa Lekci? Apa Lekci? Lekci kok kayak dinas
peternakan jawabannya. Bicara tentang populasi hewan. Pendekatan daging mau lek Ji kok. Koyok dinas peternakan ya. Apa lek Ji? Ketika hamil itu cacat. Dia punya janin umumnya gemuk tuh kurus lek Ji. Kok gemuk? Meteng-meteng lek Ji. Gemuk tuh kurus. Gemuke apa lek Ji gemuke? Umumnya koro lek Ji nek majer gemuk. Tapi nek meteng itu kurus. Kalau ketoke gemuk pun itu isine apa? Bayi. Sehingga dalam fikih itu yang pertama lek Ji itu aib. Aib itu cacat. Yang kedua apa? Umumnya kurus. Kalaupun itu kelihatan gemuk itu kan isinya janin, bayi itu. Ya. Biar lek Ji. Gak saiki ngene lho Ji, sing lemu kuwi wetenge utawa ahli siapa? Pak. Nek jenengan dos pundi, Pak? Siapa? Pak. ahli pemerdusan. Lek Ji gak gelem dikalahno. Oh ngono ya. Berarti yang gemuk itu bukan hanya perutnya lek Ji. Oh ngono ya. Iya. Tapi yang jelas enggak cacat atau enggak lek Ji itu? Enggak ya. Sebentar lek Ji, saya tampung dulu ya. Tapi kalau di fikih gitu lek Ji, dianggap cacat. Dianggap apa? Cacat. Yang kedua umumnya kurus gitu. Kalaupun kelihatan gemuk itu sebenarnya hanya isi anaknya. Itu katanya gitu katanya. Nah kalau hamil dalam mazhab Syafi'i tadi dianggap apa? Tidak sah. Terus yang kedua alasan dinas peternakan. Populasi kambing itu ulil absar pernah lihat Pak ya, dulu ketika masih kecil ya. Kan dia bikin tulisan korban itu ibadah yang tidak humanis, hewanis. Humanis itu kayak ke manusia, tidak apa hewanis, tidak pri ke binatangan. Karena kan sama dengan memusnahkan populasi apa? Hewan. Ulil absar dulu kayak gitu ya. Bikin rame. Dinas peternakan itu menganjurkan kalau pemotongan hewan itu jangan induknya. Ketika induknya banyak yang dikorbankan, itu nanti mengakibatkan apa? Kemudian yang sekarang yang rame itu di Maroko Pak, karena raja memberikan instruksi nggak boleh penyembelihan hewan korban besaran. Takut apa? Terjadi kepunahan, tapi itu perdebatan Pak di sana ya, pro dan kontra itu. Jadi betina boleh, tapi harus dipastikan kalau tidak apa? Hamil. Pernah kejadian Pak di tempat saya. Biasanya kan cari murah lek Ji, betina. Disembelih ada anaknya Pak. Gimana? Sah atau enggak? Sah atau enggak lek Ji? Ini betul Lek Ji, sah karena dia tidak tahu sebelum disembelih kan tidak tahu kan nggak mungkin harus panitia suruh USG, wali Lek Ji seragelem, kan USG hewan.
Tetap sah, itu sah karena tidak apa? Tidak tahu. Terus status anaknya bagaimana? Ngikuti induknya. Zaka'ul janin, zaka'u apa? Ummihi, penyembelian induk, penyembelian janin mengikuti apa? Induknya. Jadi kalau meninggal halal. Tapi kalau apa masih hidup disembelih lagi. Maksudnya masih hidup lagi. Nek sudah meninggal, mati kok meninggal. Jero mati. Ngikuti apa? Ngikuti induknya. Tapi kemarin dibuang tuh Pak, saya juga heran ngomong. Gak nek sing gelem. Masih kecil ya. Nek wis koyo pedet ya masak ya. Mungkin itu saja, wis gak mungkin menyelesaikan satu kitab. Ingin saya tadi kan sampai selesai. Ya, monggo. Gimana Ci? Enggak, selama ini pernah kejadian lagi? Tetap dibelah ya? Sahibul korban komplain tuh gak lagi? Enggak, pemilik korban komplain tuh gak lagi? Kak Pak umumnya mau bener apa lo mau? Tukang sapi Pak siapa? Pak jeneng sinten? Pak Ridwan. Sing nurunkan sapi itu profesional ahli napa mboten, Pak? Enggak sing tukang nurono sapi sing ngambil itu loh, Pak. Tapi korban kan enggak pakai itu loh, Cio. Kak nek gak leji, maksudnya nek korban kan ngambil sapi kan bukan pakai tenaga itu tadi. Pakai tenaga itu toh enggak? Tangger mobil biasanya sampean. Berarti bukan hanya mobil supir, mobil lamuan enggak ya? Itu nak beli ini di pasar toh leji. Nek di kampung kamu. Berarti kalau tenaga profesional kan lebih aman toh Leci. Ya. Itu kan 1 banding berapa gitu. Ya. Ya makanya kan tidak semuanya dimudahkan oleh Ji. Makanya diwedini hati-hati lek iki sapi korban. Oh, udah to lek Ji. Ya. Ya, jadinya intinya itu Pak ya, intinya. Jadi yang ulama bilang al-arja bayyin al-bayyinu dzulauha. Yang pincang yang jelasnya pincang itu tidak dikecualikan baik by insiden karena kecelakaan atau kesengajaan. Itu secara umum tidak dibedakan karena dia pincang kan korban harus terbaik, fikihnya gitu ya. Sehingga kalau terjadi kepencangan ya doman, kalau fikih doman itu jaminan.
Ya kan makanya kan gini tuh Pak, sehingga hati-hati, jangan sampai apa terjadi. Ya meskipun kalau misalnya terjadi Pak, ya dirunding ki piye kan ngono. Eh? Oh gitu. Ya kan tadi pertimbangannya kalau waktunya lebih dekat itu kan tidak mempengaruhi apa dagingnya. Tapi kalau masih lama kan mengalami penyusutan kan gitu loh maksudnya. Nah kan gini tuh Ji, ketika dia coklat dia sakit. Yang kedua ketika sakit stres. Kemudian dagingnya apa? Menyusut. Gitu. Ya, ya moga-moga nggak gitu Ji. Makanya hati-hati. Kan bisa jadi kan yang di masyarakat itu karena nggak ngaji Ji kan. Jadi kan halal itu dianggap mudah tuh Pak. Di salah satu tempat yang saya ngaji itu nggak usah dibahas Ustaz. Justru carikan dalil yang membolehkan. Berarti kan Oke, mungkin itu saja. Apa nggak selesai nggak apa-apa Ji. Seperti hati-hati, mudah-mudahan gitu nggak terjadi kecelakaan itu. Aku tak coba cari Pak, ada nggak yang membolehkan itu. Tapi ini Madzhab Syafi'i keras ngono. Wong wis dibelah wae lho. Gak oleh itu. Meskipun sebagian ulama juga membolehkan Pak. Kan nek mau disembelih kan dagingnya tidak mengurangi. Tapi tadi kan masih prosesnya kan masih lama toh. Berapa jam itu. Oke. Makanya pendekatan kayak gini tuh Pak. Wong sing kemarin rambut kembali ke hewan itu alasannya Pak. Hewannya pokoknya enggak stres. Dipuaksa. Itu nggak boleh potong rambut itu rambutnya hewan. Cuma alasannya apa enggak stres. Padahal cuma potong rambut. Ini malah coklat lagi momen stresnya. Mungkin itu saja ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.